Oke, gimana? Jadi Nggih. tolong untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Oh, YouTube. nggih, mboten napa-napa, nggih. Ini habis Anu, habis dipijet badhe ini tang mudo. Terus gimana? badhe tanglet Mas Andro tasih napa proses napa TKW non saking Indo teng Hongkong to. Gini ya Mbak. Ya pertanyaannya cuma itu aja. Soalnya saudaraku mau ke Hongkong, cuman saya nggak tahu harus kusalurkan kemana gitu loh Mas. Oke, gitu aja. Nggih. Saya jawab ya Mbak. Nggih. Soalnya gini Mbak, aku nggak pernah punya rekomendasi PT ya. Soalnya PT nggak play IKB, sorry to say. Kadang-kadang jadi kita ngerekomendasi dan kita berangkatin rata-rata yang sudah X Taiwan, X Hong Kong, X Singapura yang bahasanya Inggris, Mandarin atau X Hong Kong sendiri. Soalnya kalau non ini gini ya, non ini kadang-kadang kita rekomendasikan orang yang direkomendasikan kan pastinya non hari ini kan yang dia lihat itu sudah hal-hal yang baik. Iya, padahal sampean ngerti sendiri nek sampean dulu pernah berangkat jadi non itu kayak apa sih? Rekoso nih. 6 bulan 7 bulan ora oleh bayaran tapi di senen-seneni, dikongkon piket, dikongkon ngapal no. Lah anak-anak sekarang ini kan nggak seberapa tahan kalau disuruh kayak gitu. Makanya kadang-kadang aku bilang ya sudah, aku nggak mau gini, aku nggak mau jadi orang yang yang penting nerima duit. Oh tidak. Buat saya biarkan mereka berjuang, silahkan nonton konten saya silahkan, tapi saya karena kemarin saya ngerekomendasiin satu PT di Indonesia, nah ternyata malah begitu tak rekomendasikan bapakku yang nyusul, bapakku yang ngeterno ke PT-nya sampai di Hongkongnya anak itu sudah nggak kenal sama saya, udah dibilangin sama orang PT kamu jangan nyari Sandro itu minta duit, rekomendasiin kamu itu dia minta jatah, makanya kamu potongannya sekian. Bisa-bisanya ngomong kayak gitu. Bisa dipahami nggak sama? Paham paham Mas. Aku ben PT ini nek ngerungokno aku ben roh sekalian tak udes-udes. Jadi gini loh, jadi PT dari awal nenek arek kamu kasih ke saya. Begitu tak kasih, balesnya ke saya begitu, dan itu nggak cuma satu Mbak, 2 PT, bahkan 3 PT itu bilang ke saya ngomongnya kayak gitu. Kira-kira nek sampean jadi saya, IDW itu udah ngerekomendasiin orang, harapannya biar orang itu dapat kehidupan yang lebih baik. Nek aku diwehi ya syukur, ora yo gak masalah. Bisa dipahami nggak? Gaya aku duitnya nggak, aku terlalu rendah kalau duitku gaya calo yang kayak gitu, kelas yang kayak gitu calo gaya aku terlalu rendah. Caloku bayarannya 5.000 wisan, 10.000 Hongkong dolar, 16.000 bahkan percaloanku ngono lho. Nek cuman piro sih ngasihnya paling ya 2 juta, sejuta. Menurut saya. Enggak, makanya kenapa saya enggak kepingin marahin sampean, tapi kenapa saya akhirnya enggak mau merekomendasikan PT. Karena wong PT enggak teli kabeh, Mbak. Wis dipastikan atau tidak. Ini aku mau tanya ya Mas Andro. Andai kata saudara saya masuk ke PT, Mas Andro bisa bantu cari majikan? Ya enggak bisa karena aku enggak bekerja sama PT itu. Oh gitu. Saya gini aja, tak kasih solusinya daripada nggak ada solusi. Sampean ceritain yang pahit-pahit, sampean suruh nonton kontenku aja, biar dia belajar. Ya, sampean suruh nonton kontenku sebisa mungkin dia tanya, masuk mau PT mana saja boleh. Ya, masuk mana PT aja karena kelakuannya PT KB semuanya sama. Kenapa kok sama? Ya karena atasan mereka itu bukan yang punya PT. Negorone dhewe itu udah semuanya kayak gitu. Kebijakan negara kita itu tidak berpihak kepada teman-teman gitu. Ya kan? Makanya PT itu kan yang ngambil karena apa? Ya sekali lagi negara kita sing njaluk ngene, njaluk ngono, kudu ngene, negarane. Pejabatnya. Akhirnya PT kan ya menyesuaikan. Lah ketika menyesuaikan sopo sing dijaluki?
siapa yang akan bayar ya teman-teman semua. Makanya berjuang aja bagaimana dan seperti apa. Ketika dia sudah bisa menyelesaikan satu kontrak, bahasa kantonisnya lancar, nanti ke berikut kalinya dia sudah bisa mau cari majikan, mau minta dibantu, biar rapote bagus. Soalnya kemarin aku juga ngerekomendasi satu PT tak kasihkan, itu ya gak dibales-bales, gak gercep gitu loh. Nanti tak kirim deh. Sampai tak kirim lagi 2 ya. Sampai nanti tak kirim PT di Sidoarjo. Wis silahkan. Nanti kalau enggak nanti aku tak ngomong harus yang DPT. Saya ngasih 2 orang. Soalnya gini, ngasih rekomendasi itu kalau anaknya baik, anaknya nurut, anaknya bagus, kita dilem sama yang punya PT. Paham nggak? Tapi kalau ngasihnya yang jelek, kalau ngasih yang jelek, PT-nya pasti kamu yang jelek-jelek kamu kasih ke aku. Bisa dipahami nggak sampean? Paham Mas, paham. Ya. Makanya aku kadang-kadang loro ati, ngekei duwike ora sepiro nek maido ra kira-kira. Itu belum lagi itu jek paidoan dari sing duwe PT. Belum paidoan karo areke. Aku dikongkon ambek Sandro mlebu sakmene potongane ngangengong. Terus daripada aku wis kadung membantu, terus aku nyesel gara-gara diunekno. Enggak, nilaiku itu aku itu mending dipisui, dilokno asu kirik-burik daripada aku dirasani. Ya, kemudian dipaido. Iku mampet rezekiku, Mbak. Berkahku itu jelas kurang. Bisa dipahami enggak, Mbak? Oleh duit 1 juta, misalnya oleh duit 2 juta. Tapi terus wong iki gremeng. Kira-kira Gusti Allah ngekei berkah nang aku kan enggak? Lah menungso itu kayak gitu. Wis kadang-kadang ditolong ide serius loh. Ini tak rasakan, Mbak. Dia telepon aku nyari Mas Sandro, aku mau ke Hong Kong. Dianya nelpon. Aku kerja di Bekasi, jadi pembantu rumah tangga cuman segini, aku mau berjuang di Hong Kong. Oke. Enek PT, tas ngubungi aku. Sampean ke Jombang, Mbak. Habis ke Jombang, sampean mampir ke rumahku nanti biar diantar bapakku. Mampir ke rumah di bapakku, tak kasih sarapan, terus diantar ke PT naik Mio. Lah kok saiki dek wis nang Hong Kong. Bapakku WA lo ora dibales. Iya kan? Aku dan aku sekali lagi gak menyalahkan anak itu, tapi orang PT itu udah nyekoi dia. Dan itu yang saya nggak suka gitu loh, Mbak. Jadi ai dhewe iki padha tulung tinulunge, tapi nek sing diolehno ngene wis karuan gak nulung-nulungan, gak patheken aku bilang kayak gitu. Serius Mbak. Akhirnya kan jatuhnya saya jadi jelek. Orang minta tolong jadi gak rela gak tak tolongin. Wis gak apa-apa, berjuang sendiri. Dan sekali lagi saya mohon dimaafkan, saya memang tidak ada rekomendasi PT yang bisa tak setting. Karena kalau PT pun tak setting, jenengku ini kan sorry to say ya, membangunnya udah lama juga. Membangunnya, jadi kadang-kadang aku itu kepingin membuat orang itu nggak kecewa. Tapi hidup ini kan nggak semuanya akan bisa kita senangkan kan, kita bahagiakan kan, nggak semua. Ya kan. Nah di situ biar aku nanti nggak kagok. Jadi nanti tetap tak kasih nomor, tapi sekali lagi kita nggak berharap banyak. Saya kasih info, sampean cari sendiri, sampean anaknya suruh telepon sendiri sambil belajar nonton kontenku. Jadi biar dia juga pintar. Ya sekali lagi aku wis bener-bener nggak cuman 1 PT 2 PT. Soalnya gini, sampean yang PT kedua yang di Jakarta itu ngomong kayak gini, anaknya ketemu aku di KJRI. Loh halo Mas Sandro, aku yang sudah sampean bantu, aku sekarang udah finish kontrak. Sempet dia mau pinjem duit juga sama saya 1.500.000, terus nggak saya kasih kan. Nah terus ketemu, kamu tahu nggak Mas Sandro, aku kenapa nggak boleh, aku dikasih tahu sama orang PT aku nggak boleh nyari kamu itu anak overstay. Kamu di Hong Kong itu nggak ada kerjanya, nggak ada gunanya. Yang ngomong anak itu loh, yang sudah awalnya nelpon saya, terus tak masukkan ke PT tersebut, terus diproses di PT tersebut, udah nyampe di Hong Kong nggak boleh nyari saya.
Paham, paham. Sudah 2, Mbak. Aku jadinya ya aku melupakan ya. Sekali lagi aku melupakan, yang penting Mbak sampean sudah masuk Hong Kong, sampean sudah bekerja dengan jalan yang benar. Sampean juga sudah mau habis 1 kontrak. Saya itu ada ribut sama majikan gini. Terus sampean awalnya nyari saya. Kenapa sudah masuk ke Hong Kong nggak nelpon saya lagi? Lah itu saya dibilangin sama orang PT, katanya sampean itu bukan siapa-siapa, sampean itu bukan apa-apa, sampean itu hanya overstay. Nganggur. Kan aku terus akhirnya mesem. Alah, ngene tadi bae. Jadi saya pernah ngasih anak ke PT itu hampir 50, Mbak. Tapi giliran berproses dan semuanya. Jadi giliran berproses kemudian dikasih yang balik ke aku itu, yang ngomong lagi ke aku itu nggak ada orang, cuman 12 pada 50. Kan kelakuannya PT kan kayak gitu semua, Mbak. Gara-gara aku ngasih, udah tak kasih terserah. Ya aku mau kamu kasih, mau nggak kamu kasih, yang penting anak ini njaluk tolong ke aku. Njaluk tolong ke aku terus tak kasih kan. Tak dudono karena menurutku kualitas capable, bagus menurutku dan iso mengatasi masalahnya dia. Tapi giliran nyampe di sini nyopo ora. Bukan aku pengin disopo gak. Berarti banget loh Mas Andro. Nah, berarti kan artinya aku bukan berharap imbalan. Tapi setidaknya dia bilang, "Terima kasih Mas Andro." Aku gak jaluk duit. Aku udah dapat kerja di Hong Kong, kejadiannya seperti ini. Alhamdulillah majikanku baik misalnya. Alhamdulillah majikanku juga gak baik, gimana? Minimalnya komunikasi itu it's okay gitu loh. Tapi itu tidak terjadi lantaran orang PT-nya doktrin. Soalnya orang tanya ke saya itu kan pasti masalah toh, Mbak. Leres. Jadi nanya ke saya itu kan pasti masalah dan saya selalu mencoba memberikan solusinya. Tapi yang terjadi seperti itu ya sudah, akhirnya gak entut-entut gorengan lah aku. Iya kan? Enggak, daripada otakku sing rusuh gitu loh. Ya, itu yang terjadi. Ya, jadi saya mohon maaf tapi nanti tetap saya kasih 1, monggo dikomunikasikan, terus dia di Facebook juga kelihatan. Nggih, matur sembah nuwun Mas Andro. Nggih, aku ngapunten. Siap. Tidak. Enggak apa-apa. Siap. Berjuang enggak apa-apa, sampean enggak keliru. Sampean enggak salah. Aku cuman mengeluarkan unek-unekku aja. Biar sampean jadi sampean enggak ada yang salah, sampean minta bantuan, sampean nyari pertimbangan kepada saya, itu saya sangat berterima kasih. Tapi terkadang ada hal yang memang nggak bisa saya bantu. Ada sesuatu yang silahkan monggo berjuang saja. Karena non harus berjuang. Nggih, ya. Ngapunten durunge nggih, Bu. Sehat selalu buat sampean. Sampean yang sehat, sampean semangat. Amin. Nggih. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry guys, nggak kelamben ya, tapi nggak apa-apa lah ya, saya mau apa adanya buat kalian ya. Kalian mau hujat, mau cemooh silahkan ya. Wong nagi nelpon aku lagi gak kelamben ya, gak popo, gak pantas, gak sopan ya, silahkan disampaikan. Yang penting kan tujuannya orang telepon, saya angkat, saya kasih pandangan, saya kasih gambaran supaya oke-oke saja. Terima kasih, sehat selalu buat sampean. Tetap semangat, subscribe YouTube channel yang next video. Bye bye.